Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang peradaban Mongol masa Islam dari kelompok 10. Perkenalkan, nama saya Nurul Uswatun Hasanah, kelas 1C Bimbingan Konseling Islam. Di sini saya akan membahas tentang masa dinasti Golden Horde. Kita akan membahas apa itu Golden Horde, asal-usul terbentuknya Golden Horde, pencapaian Golden Horde, dan kehancuran dinasti Golden Horde. Yang pertama, apa itu Golden Horde? Dinasti Golden Horde merupakan salah satu kerajaan Islam terbesar dalam sejarah. Dinasti Golden Horde merupakan kekhanan Mongol Turki yang wilayahnya membentang dari Eropa Timur hingga Siberia Barat. Luas wilayahnya sekitar 6 juta kilometer persegi. Didirikan tahun 1236 oleh Batu Khan yang memerintah. Yang kedua adalah asal-usul terbentuknya Golden Horde. Nah, pada masa itu, bangsa Mongol terkenal sebagai bangsa yang berwatak keras dan sangat menyukai peperangan. Nah, salah satu dinasti yang terbesar dan terlama keberadaannya adalah dinasti Golden Horde. Sejarah dinasti ini diawali oleh salah satu putra Genghis Khan, yaitu Jochi. Setelah Jochi meninggal, bagian timur dari kekuasaannya diberikan kepada putra sulungnya, yaitu Orda. Dan kekuasaannya di sebelah barat diberikan kepada putra keduanya, yaitu Batu Khan. Batu inilah yang akan meneruskan kampanye penaklukan di Eropa Timur yang membentuk Imperium Golden Horde. Nah, dinasti Golden Horde ini menjadi semakin menarik untuk dibahas karena mempunyai waktu eksistensi terlama dibandingkan dinasti Mongol lain. Dinasti ini juga berjaya dalam perdagangan di Asia dan Eropa. Masyarakat di sekitar Sungai Volga dan Siberia umumnya dihuni oleh warga pastoral. Mereka hidup dengan mengandalkan sektor peternakan. Warga padang rumput tersebut terorganisir menjadi keluarga, klan, dan konfederasi di mana klan tersebut menjadi unit dasar dalam mengatur masyarakat. Pada tahun 1236, di bawah kepemimpinan Batu, kota Sarai yang berada di tepi sungai Itli, anak sungai Volga, dijadikan sebagai ibu kota mereka. Serangkaian penaklukan bangsa Mongol tersebut sekaligus menandai berdirinya sebuah imperium baru di daerah tersebut. Teman-temanku sekalian, nama Golden Horde berasal dari kata Sirawardu. Kata Sira berarti emas, sedangkan Wardu berarti kemah. Sehingga dinasti ini diberi nama Golden Horde karena perkemahan berwarna emas mereka. Warna kulit mereka juga berwarna kuning keemasan. Perlu kalian ketahui bahwa kota Sarai merupakan ibu kota pertama dari dinasti Golden Horde. Istana yang dibangun pun dilapisi dengan emas yang semakin mengidentikan dengan nama dinasti tersebut. Gambar di samping ini adalah gambar Batu Khan. Batu berhasil memperluas kekuasaannya. Batu dikenal sebagai ahli strategi perang dan seorang negarawan. Pada awal kekuasaannya, ia berhasil menaklukkan kerajaan Khwarizm yang pernah ditaklukkan oleh pamannya. Batu meninggal dunia pada tahun 1256. Sayangnya, ketika Batu meninggal, putranya yang bernama Sartak sedang berada di Karakoram. Sartak segera menuju Sarai dengan maksud menggantikan kedudukan ayahnya sebagai pemimpin. Namun dalam perjalanannya, ia meninggal. Dengan meninggalnya keturunan Batu, maka saudara Batu yang bernama Berke Khan menjadi penggantinya. Nah, beliau ini adalah seorang muslim, dia terang-terangan menyatakan masuk Islam. Hal ini menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk mengikuti jejaknya, yaitu masuk agama Islam. Sejarah mencatat bahwasannya sebelum Berke masuk Islam, ia pernah merasa sedih karena perlakuan orang-orang ateis Mongol yang menghancurkan gereja, bahkan perlakuan mereka yang kasar terhadap orang-orang muslim di sana. Justru pada saat itu ia semakin yakin untuk memasuki agama Islam. Kemudian dalam perjalanan pulang dia bertemu dua pedagang muslim. Dari situ dia bertanya tentang Islam dan dari penjelasannya membuatnya sadar dan yakin untuk masuk Islam. Sebagai seorang muslim, Berke Khan termasuk seorang ortodok yang soleh. Semua anggota pasukannya adalah muslim, bahkan setiap prajuritnya diwajibkan untuk membawa sejadah sehingga semuanya melakukan sholat tepat waktu. Selain itu, tidak seorang pun diperbolehkan meminum minuman keras. Berke Khan memindahkan ibu kotanya ke Sarai baru. Ia menghias kota tersebut.
Berke Khan juga membangun madrasah, masjid, dan monumen-monumen yang semakin memperindah kota Sarai Baru. Berke juga bersekutu dengan Sultan Mamluk dari Mesir. Sebagai tanda persahabatannya, Berke mengirim tentara Golden Horde ke Mesir pada saat yang bertepatan sepak terjang Hulagu yang mengancam dunia Islam. Berke Khan beberapa kali terlibat konflik dengan Hulagu Khan, salah satunya akibat perebutan wilayah. Setelah Berke, Golden Horde pun dikuasai oleh beberapa pemimpin. Tidak ada yang menonjol dari penguasa-penguasa tersebut. Selain hanya Tudamongke yang muslim, jarang pula sumber sejarah mengenai mereka. Sampailah kepada pembahasan yang selanjutnya, yaitu keberhasilan dari Golden Horde. Setelah keponakannya, lalu turun kepada Uzbek Khan, naik sebagai penguasa Sarai Baru. Nah, di sini akhirnya Uzbek masuk agama Islam dan dicatat dalam sejarah sebagai seorang muslim yang kuat dan taat. Meskipun Berke dan Tudamongke merupakan pemimpin muslim, namun banyak rakyat Golden Horde masih menjadi penganut paganisme. Uzbek Khan atau yang bisa disebut dengan Ghiyas al-Din tidak hanya secara pribadi memeluk Islam, tetapi juga menjadikan semua masyarakat dinasti Golden Horde menjadi muslim. Bahkan pada dekade kedua abad ke-14 Masehi, orang-orang Mongol melakukan konversi ke agama Islam secara besar-besaran hingga tidak ada lagi orang paganisme di masyarakat. Beliau juga menerapkan administrasi kenegaraan sesuai dengan syariat Islam. Semua peraturan negara menggunakan hukum Islam dan mengganti peraturan Yasak. Perdagangan pada masa itu sangat maju, termasuk Cina yang datang ke sana. Salah satunya Ibnu Battuta yang mengatakan bahwa Golden Horde merupakan negara Islam yang paling sempurna. Karena dilihat dari jasa-jasa dan perhatian Uzbek terhadap penegakan aturan Islam di kalangan Mongol, terutama di kalangan Golden Horde. Di bidang hubungan internasional sendiri, Ibnu Battuta mengatakan bahwa Uzbek merupakan salah satu penguasa yang perkasa dari 7 orang penguasa yang kuat dan hebat, walaupun pada masa itu permusuhan masih terus terjadi. Dikenal sebagai seorang muslim yang taat, beliau juga dikenal sangat menghormati agama lain. Bahkan Uzbek menyambung persahabatan dengan dunia Kristen. Masa pemerintahannya selama 28 tahun ini dicatat sebagai periode kejayaan Golden Horde. Keturunannya pun semua muslim dan mendirikan dinasti Tatar di Rusia. Dengan menggunakan namanya, negara Uzbekistan bahkan tetap eksis hingga sekarang. Baiklah, selanjutnya adalah pembahasan yang terakhir, yaitu kehancuran dinasti Golden Horde. Setelah Uzbek meninggal, Pangeran Tinibek menggantikannya. Namun sangat disayangkan karena istrinya memeluk agama Kristen sehingga membuat dirinya murtad. Bayangkan, putra dari seorang penguasa muslim terbaik dari Golden Horde ini malah murtad dan menyebabkan pemberontakan yang pecah. Tinibek pun akhirnya lengser dan ia dibunuh oleh saudara bungsunya Janibek. Janibek ini merupakan pengganti dari Tinibek. Ia merupakan seorang muslim yang taat dan penguasa yang kuat yang muncul pada masa disintegrasi dinasti Golden Horde. Pemimpin Golden Horde terus berganti seiring berjalannya waktu. Setelah Tokhtamis mangkat, terjadilah perebutan kekuasaan antar suku Mongol, baik Islam maupun non-Islam berhasil menaklukkan Sarai Baru. Ia menjadi penguasa terakhir di kalangan Golden Horde yang baik. Sayang sekali, dari sana wilayah kekuasaan Golden Horde yang begitu luas dan besar mulai menyempit dan pecah akibat konflik antar pangeran Golden Horde dan Mongol lain. Mereka berlomba untuk menjadi penguasa. Perebutan kekuasaan ini melahirkan beberapa dinasti kecil lainnya. Dengan lemahnya kondisi internal, banyak sekali yang mengambil keuntungan dan melakukan penyerangan. Golden Horde bertahan sampai abad ke-16 dan terkurung di sekitar Istana Sarai Baru akibat lemahnya penguasa. Akhirnya Golden Horde yang diambang kehancuran ditaklukkan Rusia pada 1502 sekaligus mengakhiri riwayat kejayaan Islam di Eropa Timur selamanya.
Wah, seru sekali pembahasan kita kali ini. Semoga menjadi manfaat dan pastinya menjadi tambahan ilmu untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada perkataan saya yang kurang berkenan. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.